Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa hudahu wa barakatuh. Wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dah. Jamaah salat subuh, musalla miftahul jannah, mata'ana Allah wa iyyakum bisihhati wal afiyah. Pertama-tama alhamdulillah ala kulli hal, puji dan syukur kepada Allah di setiap momen nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita. Sholawat serta salam selalu mengiringi di setiap puji syukur kita kepada Allah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan sejahtera atas Nabi kita Muhammad SAW, juga atas keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Jamaah salat subuh rahimakumullah, kajian kita pagi hari ini mengangkat sebuah tema dari kitab atau buku Mau'izatul Mu'minin, nasihat bagi orang beriman, oleh penulis Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Damashqi. Buku ini merupakan rangkuman atau intisari dari karya Imam Al-Ghazali yang kita kenal dengan Ihya Ulumuddin. Dari 4 jilid, bahkan ada yang dicetak 5 jilid menjadi 1 jilid. Namun Mau'izatul Mu'minin bukan satu-satunya buku yang mengintisari Ihya Ulumuddin. Buku ini merupakan rangkuman versi lama. Sedangkan versi terkininya, nama bukunya adalah Tazkiyatul Anfus yang disusun oleh Said Hawa. Imam Al-Ghazali, beliau berbicara banyak hal, terutama yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia. Salah satunya beliau berbicara tentang Kitabu Adabil Ulfati wal Ukhuwati was Suhbati wal Mu'asyarati ma'a asnafil khalq, menjelaskan bagaimana etika menjalin ikatan persaudaraan, persahabatan, berinteraksi terhadap siapapun, di mana Islam selalu mengedepankan akhlakul karimah. Jangankan terhadap orang yang berakhlak baik, terhadap orang yang belum mampu berakhlak baik, seorang muslim tetap dituntut untuk menunjukkan akhlak. Dan dengan akhlak itulah kunci kesuksesan Rasul SAW, atau salah satu kunci sukses Rasul menarik perhatian dalam berdakwah. Termasuk Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, berkatalah kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina, sampaikanlah kepada Fir'aun, ucapkan qawlan layyina, ucapan yang lembut. Itu terhadap Fir'aun Allah perintahkan demikian, apalagi terhadap sesama muslim. Oleh karena itu, penulis beliau mendahulukan fadilatul ulfati wal ukhuwah, keutamaan persaudaraan dan saling menyukai, saling merasa nyaman. Apa kata beliau? I'lam annal ulfata samaratu husnil khuluq. Ketahuilah bahwasanya rasa cocok, rasa suka, rasa nyaman itu merupakan buah dari akhlak yang baik. Dan mungkin kita membenci orang yang begitu baik akhlaknya. Demikian juga hanya orang yang tidak waras membenci kita saat kita menunjukkan akhlak yang baik. Wan nifara samaratu su'il khuluq. Sedangkan ketidaksukaan, antipati, itu adalah salah satu buah akibat dari akhlak yang tidak baik. Fa husnul khuluq yujibu at-tahabba wat ta'lifa wat tawafuqa. Maka karena itu akhlak yang baik itu akan mengundang rasa saling menyukai, saling menyayangi,
dan merasa cocok. Wa su'ul khuluq yusmiru tabaghudha wa tahasuda wa tadabur. Sedangkan akhlak yang jelek itu akan membuahkan saling membenci, saling mendengki, dan saling menjauhi. Wa husnul khuluqi la yakhfa fi dini fadilatuhu. Dalam agama Islam, akhlak yang baik itu bukan sesuatu hal yang asing. Keutamaannya begitu sangat banyak. Wa huwa alladhi madahallahu subhanahu bihi nabiyahu alaihi salam. Bahkan akhlak itulah hal yang sangat menonjol, sehingga Allah memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang begitu sangat dahsyat dan agung. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun bersabda, apa kata Rasul? Aktsaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Penyebab yang paling banyak dan paling sering menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga, pertama takwa kepada Allah, dan yang kedua akhlak yang baik. Bahkan akhlak yang baik itulah sebagai bukti bahwa takwa seseorang itu benar kepada Allah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seorang perempuan. Dia rajin salat malam, rajin puasa, di siang hari puasa sunnah, namun tak mampu menjaga lidah. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, anna imra'atan taqumul laila wa tasumun nahar, walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Bagaimana ya Rasul? Andai kata ada seorang perempuan, dia rajin salat malam, dia rajin puasa sunnah, walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi lidahnya teramat tajam ya Rasul. Tetangganya sering tersakiti oleh ucapannya, suka ngepek, suka nyindir, suka gunjing. Bagaimana ya Rasulullah? Tanpa ragu Rasul menjawab, hiya finnah. Perempuan itu di neraka. Perempuan itu di neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul juga bersabda, bu'itsu liutammima mahasinal akhlaq. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Karena itu penulis kemudian mengatakan, wala yakhfa anna samaratal khuluqil hasani al-ulfatu wa inqita'ul wahsyati. Karena itu tidak asing lagi bahwa buah dari akhlak yang baik orang akan suka, dan orang tidak merasa gelisah, orang tidak merasa tidak nyaman. Wa qad warada fi thana'i ala nafsil ulfati siyama idza kanat ar-rabitatu hiya taqwa wa dinu wa hubbullah. Ya taqwa wa din wa hubbullah. Dan hubungan baik, saling mencintai, terlebih ketika faktor yang menyebabkan orang saling menyukai itu karena faktor ketakwaan, faktor agama, dan faktor cinta karena Allah tidak sedikit. Baik ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskannya. Minal ayatul akhbari wal asari ma fihi kifayatun wa muqni'un. Ada yang merupakan firman Allah, ada juga hadis Rasul, termasuk juga perkataan orang-orang soleh. Dan tentu apa yang akan disebutkan oleh penulis lebih dari cukup. Misal, qala Allah Ta'ala muhiran 'azima minnatihi 'alal mu'minin. Allah berfirman untuk menunjukkan betapa besarnya nikmat terhadap orang-orang beriman, nikmat dalam bentuk saling mencintai. Itu kan dalam surah Ali Imran. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Karena nikmat Allah itu pulalah kalian sekarang saling bersaudara. Dalam sebuah hadis disebutkan al-arwah junudun mujannadah. Batin manusia itu seperti junudun mujannadah. Pengkelompokan regu-regu yang ada pada pasukan. Jadi dengan sendirinya, ketika dalam jiwa seseorang terdapat hal yang baik, dia akan seperti tersedot seakan adanya magnet, sehingga Allah pertemukan dengan orang baik pula. Dia akan merasa nyaman ketika bersama dan berada di antara orang-orang baik.
Al-arwah junudun mujannadah. Tapi kalau sudah kepribadiannya sudah negatif, maka sekalipun bening sanak lahir dari satu rahim, tetap merasa tidak nyaman, tidak cocok. Kenapa? Karena batinnya udah tidak cocok. Bahkan ada orang yang sebenarnya lahir dari rahim yang berbeda, bahkan dari suku yang berbeda, cuman alahan pada bening sanak. Kenapa? Karena disatukan oleh hati, disatukan oleh batin. Itulah yang dimaksud dari sabda Rasul, al-arwah junudun mujannadah. Allah juga berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum." Muhammad, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a." Seandainya engkau habiskan, engkau belanjakan ma fil ardi jami'a, semua kekayaan yang ada di bumi untuk menyatukan hati antara si A dan si B, ma allafta baina qulubihim, kamu tidak akan mampu. Walakin Allah allafa bainahum. Tapi ketika ada orang yang sering mencintai di jalan Allah, itu adalah karena Allah menyatukan hatinya. Dan itu berarti lebih mahal dari harta seisi dunia. Faqala ta'ala, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dammat tafriqata wa jazar anha faqala, Allah mencela perpecah belahan. Allah mengancam orang yang suka memecah belah, sekalipun atas nama agama. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah, merapat, bihablillahi jami'a, dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian bercerai-berai dengan sebab dan alasan apapun, terlebih sesama muslim. Maka dari itu, ujar Ustaz Adi Hidayat, kalau Anda rajin ngaji, rajin nuntut ilmu, tapi ternyata yang tadinya hati Anda lembut jadi keras, yang tadinya Anda santun menjadi kasar, yang tadinya Anda mudah berteman kok sepertinya menjauh dan menghindar, itu ada yang salah, kata beliau. Karena ilmu, terutama akhlak, itu akan melembutkan hati, bukan membuat hati seseorang keras. Yang tadinya memandang sesama muslim seperti tidak ada pembatas, dia adalah saudara saya, tapi setelah ngaji kok sepertinya kurang nyaman lagi mendekat, berarti ada sesuatu yang salah. Syekh Muhammad Mutawari Asy'arawi, beliau mengatakan, kalau kamu melihat satu kesalahan pada saudaramu, janganlah kau cela, janganlah kau hina, apalagi kau musuhi. Kalau kesalahan itu bukan kehendak dia, berarti itu salah satu bagian dari skenario Allah. Kalau kesalahan atau aib itu bukan kehendak dia, lalu kau cela, maka siapa yang kau cela? Tapi kalau kesalahan dan aibnya itu memang dia yang berbuat, dia yang menghendaki, itu pun bukan celaan yang harus kau berikan. Dekati dia, dia saudaramu, rangkul dia, gandeng dia, berikan nasihat, bukan dicela, bukan dicaci, bukan dimusuhi, bukan digibah, bukan ditelanjangi dan sebagainya. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi juga beliau menjelaskan di dalam diri manusia, terutama seorang muslim, terdapat dua sisi, sisi baik dan sisi buruk. Kita mudah untuk mengetahui sisi mana yang lebih dominan dalam diri kita. Kapan cara kita mengetahui? Rasakan bagaimana kita memandang saudara kita. Kalau di mata kita jeleknya aja yang nampak, berarti pada saat itu sisi buruk yang lebih dominan dalam diri kita. Berarti saat itu sisi buruk yang lebih dominan dalam diri kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aqrabakum minni majlisan ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya di antara kalian yang paling dekat nanti kedudukannya dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang akhlaknya paling baik. Al-muti'una aknafa alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Mereka yang mau berdampingan bahu. Jadi kita tuh bergandeng tangan. Alladzina ya'lafuna wa yu'lafun, mudah bergaul dan mudah berteman dan juga mudah dijadikan teman. Jadi kita standarnya kadang terlalu tinggi. Maaf Pak ya.
lain kelas orang itu. Nah, itu tinggi banget standarnya sudah tuh. Sorry lah, aku yang sekarang bukan yang dulu. Dulu nyaman ditagur, nyaman disapa. Sekarang ketika sudah sedikit berharta, punya tahta, harus ada protokol. Tersinggung kalau tidak disebut jabatan. Nah, berarti jabatan, harta, dan tahta bukan malah membuat lebih baik akhlak, tapi malah membuat lebih buruk. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, sesungguhnya sebagian dari hartamu, anak-anakmu itu adalah musuhmu. Ketika semua itu malah menyeret kita kepada hal yang negatif. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, al-mu'minu alifun ma'lufun. Orang beriman itu mudah sekali dia bersahabat, berteman, dan mudah sekali dia menjadi teman. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Kalau orang sudah standarnya tinggi, susah banget, banyak banget kriteria persyaratan ini sebagainya, maka tidak ada kebaikan pun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Munkar, ada kebaikan harus dikawani. Rasanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu bi khairan razaqu khalilan salihah. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki dengannya suatu kebaikan, maka Allah berikan rizki bukan dalam bentuk harta, tapi khalilan salihah, teman yang soleh. Teman yang soleh. Inna siyadzakarahu, teman yang baik. Teman yang soleh itu teman yang baik. Jadi kalau Allah inginkan kebaikan kepada seseorang, Allah kirimkan teman yang baik. Apa ciri teman yang baik? Inna siyadzakarahu. Munya diingat, diingatakannya. Wa in dzakara a'anahu. Amunnya ingat, ditolonginya. Jadi istilah mualah kawan kan ingat, kenapa? Indah menolong. Indah menolong. Jadi salah satu ciri teman yang baik, bila sahabatnya, teman yang lupa, diingatkan. Kalau ingat, ditolongi. Kada ditinggalkan. Wa anhu, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma tahabba ithnani fillahi illa kana ahabbuhuma ilallahi ashadduhuma hubban li sahibihi. Tidak ada dua orang yang saling menyayangi karena Allah, maka melainkan yang paling Allah cintai di antara keduanya adalah yang paling besar cintanya kepada saudaranya. Jadi yang paling Allah cintai di antara dua orang itu, yang paling besar rasa cintanya kepada saudaranya. Makanya dalam sebuah hadis kan Rasul mengatakan begini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu standar iman rendah. Tidak beriman kamu sehingga dia menyukai untuk saudaranya seperti dia menyukai untuk dirinya. Masya Allah. Tidak beriman kecuali dia mencintai sebesar cintanya kepada dirinya. Rendah daripada itu, kurang daripada itu, tidak ada iman. Jadi tidak cukup. Atau belum maksimal kalau kita hanya mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita. Tapi ada yang lebih tinggi level daripada itu, yang disebut dengan al-isar. Pernah juga kita bahas pada saat membaca kitab hadis Riyadhus Shalihin, babul itsar wal muasah. Bagaimana orang-orang al-ansar ketika menyambut al-muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mendahulukan orang-orang al-muhajirin terhadap diri mereka sendiri walau kana bihim khassasah, padahal mereka pun juga sangat membutuhkan. Tapi orang-orang al-muhajirin pun juga orang-orang yang dididik oleh Rasulullah SAW, tidak ambil kesempatan dalam kesempitan. Makanya Allah sanjung. Tapi di dalam surah tersebut, yang pertama Allah sanjung adalah orang-orang muhajirin. Kemudian orang-orang al-ansar, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqanu shuhha nafsihi al-ayah. Lalu pada ayat berikutnya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sesudah generasi al-muhajirin, sesudah generasi al-ansar adalah generasi-generasi kita.
Siapa mereka? Walladzina ja'u min ba'dihim, dan mereka yang datang sesudah generasi Al-Ansar, generasi Al-Muhajirin yang Allah sanjung, ada generasi berikutnya yang juga tidak kalah sanjungan Allah kepada mereka. Cirinya apa? Yaquluna rabbana ighfir lana, mereka berkata ampuni kami Allah, wa li ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami. Jadi tidak ada menaruh kebencian terhadap sesama muslim. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami beriman. Lalu wala taj'al fi qulubina, jangan engkau jadikan ya Allah di dalam hati kami ghillan, sedikit pun rasa benci, lil ladzina amanu, terhadap orang-orang beriman. Kita memang tidak termasuk, karena kita hidup bukan pada zamannya, tidak termasuk bagian dari Al-Muhajirin, bagian dari Al-Ansar. Ya paling-paling termasuk jadi jamaah Masjid Muhajirin atau jamaah Masjid Al-Ansar kalau ada masjidnya kan, seperti di Ansari Saleh kan Masjid Al-Ansar. Oh, kalau Muhajirin banyak, ada masjid, ada musala. Di hingga rumah runtuh, musallanya Muhajirin, keluar komplek masjidnya Muhajirin, banyak mana. Tapi untuk menjadi bagian dari orang-orang Muhajirin yang disebutkan pada firman Allah tersebut, demikian Al-Ansar, kita tidak hidup di zaman mereka. Tapi kita masih bisa seperti mereka disanjung oleh Allah. Syaratnya apa? Salah satunya, jangan ada kebencian di antara kita. Jangan ada kebencian di antara kita. Ketika orang berbuat salah, terutama saudara kita, pandang dia sedang sakit. Sebenarnya dia pun tidak pengen salah, sebagaimana orang tidak pengen sakit, tapi yang namanya manusia bisa sakit. Nah, lalu kalau kita berhadapan dengan saudara kita yang sakit, apa? Obati, bukan malah dikucilkan. Kenapa? Karena ketika mengucilkan, itu pertanda bahwa ada penyakit yang tidak terlihat dalam diri kita. Penyakit itu ada dua, ada penyakit fisik, ada penyakit batin. Penyakit fisik itu mudah didiagnosa, dideteksi. Yang paling sulit itu penyakit batin. Saudara kita salah, kita kucilkan, kita jauhi, kita benci. Sebenarnya, iya, dia salah, dia sakit fisiknya, tapi kita juga sakit batin kita. Bagaimana nasib Nabi Yunus ketika meninggalkan kaumnya? Itu sebagai bukti buat kita bahwa menjauhi, mencela, mencaci saudara kita yang keliru sesungguhnya adalah bukan pilihan dan bukan solusi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqulu haqqat mahabbati lil ladzina yatazawaruna min ajli wa haqqat mahabbati lil ladzina yatahabbuna min ajli wa haqqat mahabbati lil ladzina yatabadzaluna min ajli wa haqqat mahabbati lil ladzina yatanasaruna min ajli. Sesungguhnya Allah berfirman, berarti hadis kursi. Apa kata Allah? Haqqat mahabbati, kupastikan cintaku. Untuk siapa? Lilladzina yatazawaruna min ajli, untuk orang yang saling berziarah, saling berkunjung, saling berelang-elangan karenaku. Tapi musim Quran ini kenapa kita kenai dulu? Mudah-mudahan Qurannya pulih. Wa haqqat mahabbati, dan kupastikan cintaku, kata Allah, lilladzina yatahabbuna min ajli, untuk orang-orang yang saling menyukai karenaku. Seorang murid suka dengan gurunya karena bukan gurunya tampan, enggak, tapi karena dia merasakan bahwa ilmu bermanfaat dia dapatkan dari gurunya. Maka cintanya murid kepada gurunya itu termasuk cinta karena Allah. Sebaliknya, seorang guru cinta kepada murid bukan karena muridnya cantik. Nah, itu masalah jadinya. Tapi karena si guru ini merasakan gara-gara murid itu aku dapat pahala mengajar. Gara-gara murid aku dapat pahala mengajar. Coba andai kata tidak ada murid. Demikian juga si kaya mencintai orang miskin. Kenapa? Karena dia memandang andai kata tidak ada mereka, maka pintu amal solehku setidaknya berkurang. Tapi mereka itulah yang menjadi ladang amal solehku. Lalu mencintai kepada orang miskin, maka cintanya cinta karena Allah. Demikian juga sebaliknya, orang miskin menyukai orang kaya bukan karena kekayaannya, tapi dia karena uluran tangan orang kaya tersebut, si miskin mampu menunaikan kewajibannya terhadap keperluan anak istrinya, dan itu merupakan kewajiban kepala keluarga. Maka suka dan cintanya itu adalah cinta karena Allah. Jadi bukan hanya sekedar dia mencintai karenanya memberi kada, tapi karena uluran tangannya itulah dapat melepaskan dia dari kewajibannya sebagai seorang ayah. Karena ada tanggung jawab anak bini. Wa haqqat mahabbati lil ladzina tabadzaluna min ajri, dan kupastikan cintaku, kata Allah, untuk orang-orang yang saling berkorban karena aku.
Wa haqqat mahabbati, dan kupastikan cintaku lilladzina tanassaluna min ajli. Demikian juga kupastikan cintaku orang yang mau tolong menolong, bahu membahu karenaku. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan lagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ilallahi alladzina ya'lafuna wa yu'lafun wa inna abghadakum ilallahi al-masya'una bin namimati al-mufarriquna baina al-ikhwan. Sesungguhnya orang yang paling Allah cintai adalah orang yang saling menyayangi dan saling menyukai. Dan sesungguhnya orang yang paling Allah benci, al-masya'una bin namimah, nang ketujuh anjur atar, adu domba. Maka adu domba ini variannya banyak. Yang paling sulit itu seperti yang pernah diingatkan oleh Imam Asy-Syafi'i kepada seseorang yang menyampaikan, bahasa kitanya anjur atar, wahai Imam, nggih, ulun ieu sakada nyaman pang hati. Ini ulun terjemah ke bahasa kita. Anda ulun sampaikan kada nyaman, ulun diamkan beganjalan di hati. Tapi ulun kada ada niat apa-apa bang, sekedar asal pian tahu aja. Kenapa gedang Imam Syafi'i? Si pulan inya menyambat pian bla 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 bla. Inya mengomentari pian bla 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 bla. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau betul yang kau sampaikan bahwa dia mengataiku seperti itu, kamu telah adu domba aku lawan inya. Mbak, lagi belum tahu, kada daya hati sari. Limbahnya sudah tahu, sedikit banyaknya getik hati. Kalau udah sangka lah sekalinya, gara-gara tahu. Makanya terkadang dalam hidup ini banyak hal yang itu akan indah kalau kita tidak tahu. Tapi banyak hal yang memang kita harus tahu. Maka harus pandai dan bijak kita memilah mana yang memang mesti harus kita tahu, mana yang tidak perlu kita tahu. Jangan sampai terpaling. Nang kita kada perlu tahu, kita berhimmat mencari. Nang semestinya kita tahu, malah kita malas. Berarti kita zalim terhadap diri kita. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau betul yang kau sampaikan, maka ketahuilah kamu telah adu domba aku dengan dia. Tapi kalau salah yang kau sampaikan, kamu telah memfitnahinya. Pada usaha disampaikan kayak itu tuh. Nah kayak itu juga kita di sosial media, di handphone, dapat berita, dapat informasi. Jangan-jangan keteledoran kita menyebabkan kobaran api bertambah nyala. Udahlah, biarkan berakhir di handphone kita. Kalau dirasa-rasa ini banyak negatifnya. Al-mufarriquna bainal ikhwan, orang yang memecah belah antara orang banding sama. Itu yang paling Allah benci. Sekalipun atas nama sunnah. Karena sunnah bukan untuk memecah belah, sunnah untuk menyatukan. Wa minal athar, jadi ayat Al-Quran sudah disebutkan, hadis-hadis Rasul pun juga sudah ditampilkan, lalu perkataan para ulama lagi. Wa minal athar, dan adapun di antara perkataan para ulama, ma ruwiya anil Fudail rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan dari Fudail bin Iyad. Apa kata Fudail bin Iyad? Turidu an taskun al-firdaus wa tujawir ar-rahmana fi darihi ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Umay aja sih. Harap karena hendaknya hendak masuk surga Firdaus, hendak bertetangga, bertatai dekat dengan Allah bersama para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, orang-orang soleh. Bi ayyi amalin amal tahu, apa dan amal yang amalkan. Jadi kita itu jangan diukur lah. Bi ayyi syahwatin taraktahu, syahwat yang mana yang sudah kau tinggalkan sehingga engkau merasa pantas untuk menginginkan sebesar itu. Bi ayyi ghaidin qazamtahu, kemarahan mana yang pernah kau redam sehingga kau merasa berhak. Bi ayyi rahimin wasaltahu, hubungan yang mana yang telah putus yang kau sambungkan. Bi ayyi zallatin li akhika ghafartahu, kesalahan saudaramu mana yang telah kau maafkan. Bi ayyi qaribin ba'adtahu fillah, dengan sebab orang dekat mana yang telah kau jauhkan. Bi ayyi ba'idin qarabtahu fillah. Jadi maksudnya begini, harapmu hanya hendak masuk surga, parak dengan Allah, bersama Nabi, bersama orang-orang soleh. Napa gerang nang pernah nyawa gawi amalannya apa gerang? Syahwat
nafsu mana yang telah kau tinggalkan, sehingga dengan meninggalkan nafsu itu kamu merasa pantas. Berapa kali engkau mampu meredam amarahmu saat kau marah? Berapa kali engkau hubungkan silaturahim yang terputus, atau malah engkau tuju memutus silaturahim orang? Berapa banyak kesalahan saudaramu yang kau maafkan? Berapa banyak maksiat yang kau tinggalkan? Dan berapa banyak ladang amal soleh yang kau dekatkan buat orang lain? Harap muha itu ujar Fudail bin Iyad. Wa qala aidan, ujar Fudail bin Iyad, nadrul rajuli fi wajhi ila wajhi akhihi 'ala al-mawaddati war rahmati ibadah. Nah, ini perkataan Fudail bin Iyad, bukan hadis. Rentetannya kan dari firman Allah, kemudian hadis-hadis Rasul, kemudian baru perkataan salafus saleh. Apa kata Fudail bin Iyad? Seseorang memandang ke wajah saudaranya penuh dengan kasih sayang, maka pandangan itu bernilai ibadah di sisi Allah. Memandang saudara penuh dengan kasih sayang. Apalagi kalau dipandang ke kuitan. Pandang mama kita masih hidup, yang sudah tua. Perhatikan di perut dan di rahim beliaulah kita pernah numpang sekian bulan. Saat ini sudah keriput kulitnya, sudah lemah tenaganya. Itu pun tetap perhatiannya lawan kita sebagai anak tak pernah berubah. Memandang dengan penuh kasih sayang kepada saudara sesama muslim, ujar Fudail bin Iyad, adalah salah satu bentuk ibadah. Nah, ini pengantar sebenarnya, karena masih banyak tema-tema yang lain, tapi dari pengantar itulah dapat disimpulkan sebagaimana Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana kita bisa menebar dan menabur kasih sayang kepada sesama muslim, bahkan kepada makhluk Allah. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seorang penzina, pelaku dosa besar, ketika melihat seekor anjing yang sedang haus, nah itu kan cukup masyhur ya, dia tak punya gayung untuk menampung air. Akhirnya karena rasa iba, padahal itu seekor anjing, karena rasa iba dia cari air, ketemu ada sumur tua. Kalau kita sekarang tuh sumur bertimba, timbanya kada, akhirnya turun ke dasar sumur, digunakanlah salah satu sepatunya untuk menampung air. Kita bisa ngebayangin ya, ketika dia naik ke atas tuh antara dua, mungkin dia ikut dimentung, tangan dua belah pokoknya naik, atau sebut dia mengikuti, sebutin tangan naik, hanya untuk memberi minum seekor anjing yang kehausan karena ada rasa iba, rasa kasih sayang. Allah ampuni dosanya berzina. Sebaliknya, seorang perempuan, dan ini terulang lagi, yang baru-baru sekarang kan udah ketangkap belum? Udah tangkap nomor 3 bebinian tuh. Ada kucing, anak kucing diikat di pinggulu, ditariknya batis terjulur, dijajak bergantian tunggal dikitaan di batisnya tuh. Tunggal dikitaan sampai ke awak sampai mati. Kucingnya pun sudah menjerit, mulai nyaring sampai lemah sampai mati, bertiga beginian. Rasul mengatakan ada seorang perempuan masuk neraka hanya lantaran dia ikat seekor kucing, sehingga kucing itu tidak bisa mencari makan dan minum, mati kada sampai disiksa tuh. Masuk neraka apalagi dijajak naga itu. Ya Allah, sifat rahmatnya itu kada lagi di dalam hati. Allah andai kata memandang makhluknya tidak dengan rahman rahimnya, kiamat dah dunia ini. Tapi Allah memandang makhluk dengan rahman dan rahimnya, dengan sifat kasih sayangnya. Sekarang kita siapa? Kita bukan siapa-siapa, tapi kita ternyata pandang sesama tanpa ada rasa ibadah dan kasih sayang. Sementara Allah yang maha siapa memandang makhluk yang bukan siapa-siapa penuh dengan kasih sayang. Lalu sifat Allah mana yang kita tiru? Sedangkan Rasul pun juga memiliki sifat kasih sayang begitu sangat besar. Dan juga pernah menceritakan bagaimana sikap Rasul terhadap Abdullah ya, yang digelar oleh kawan-kawannya himar. Berkali-kali udah ketangkap, terbukti minum khamar, diberikan sanksi sampai namanya yang tulai, saking tulainya lalu berkomen, akhzakallah, dasar sikir layak tuh kada ada tobat-tobatnya pagat dan ini
Jadi bahasa kita udah pagat nih otaknya udah nih sudah. Kada ada tobat-tobatnya lalu inya nang tangkap. Dasar orang hina sesuai gaweannya. Mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La taqulu hakada la tu'inu alaihi syaitan. Jangan kau berucap seperti itu. Karena ucapanmu itu memudahkan syaitan untuk semakin membuat saudaramu terpuruk. Ma'arahu illa rajulan yuhibbullah wa rasulah. Bagi saya dia tidak lebih dari seseorang yang di dalam hatinya terhadap cinta kepada Allah dan Rasul. Itu ceritanya si Abdullah itu punya rasa cinta yang sangat besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga apapun yang ada dalam pikirannya ingin selalu menyenangkan hati Rasul. Sampai suatu ketika di pasar dia melihat ada seestel baju bagus, tentu mahal, tapi orang pengangguran. Langsung kebayang gimana ya ini kalau saya miliki kemudian saya hadiahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi duit tak punya. Akhirnya dia pun melakukan sebuah siasat kepada pedagang baju itu. Dia nanya harga, nawar. Kemudian setelah harganya pas, akhirnya ulun menukar, tapi duitnya kena ambil akun lapian. Ambilnya duitnya ada di tangan. Ayo, sekalinya bukan beli ke rumah, tapi datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini ada baju bagus ya Rasulullah, ulun beli ya Rasulullah, ingin ulun hadiahkan kepada engkau karena cintaku besar kepada engkau ya Rasulullah. Dan Rasul selalu mengapresiasi pemberian siapapun. Tapi ya Rasulullah, belum ulun bayar, dia membayarnya ya Rasulullah. Rasul tidak marah. Rasul melihat bahwa ini cintanya besar kepada aku. Dialah si Abdullah yang pada saat kesekian kali kena hukuman karena minum khamar, lalu sampai yang menyaksikan udah kesannya luar biasa, sikir la yatub ilallah akhzakallah, dasar pemabuk, anggap sudah ini kada mungkin tobat-tobatnya, pada jara-jaranya, mudahan Allah hinakan sebagaimana perbuatannya. Rasul bela, ma'arahu illa rajulan yuhibbullah wa rasulah. Bagiku dia adalah seseorang yang di dalam dirinya terdapat cintanya kepada Allah dan Rasulnya begitu besar. Rupanya si Abdullah itu mendengar. Setelah beberapa hari datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saat aku dihina ya Rasul atas perbuatanku, engkau yang malah menghargai ada secercah nilai kebaikan dalam diriku. Ya Rasulullah, aku berjanji, aku berhenti dari kebiasaanku ya Rasulullah, karena engkau begitu sangat menghargainya ya Rasulullah. Orang salah itu kan kalau dihinyip, dimusuhi, makin menjadi, tapi dekati. Makanya kita mesti harus paham juga ada fikih hukum, ada fikih dakwah. Ada fikih hukum, ada fikih dakwah. Makanya ketika ditanya apa hukumnya berkawan dengan orang fasik, apa hukumnya berkawan dengan ahli bid'ah, nah kita lihat, kita ingin berbicara dari fikih dakwah atau fikih hukum. Kalau berdasarkan fikih hukum, mungkin kan boleh kalau kita tempat fasik, kalau kita tempat ahli bid'ah. Tapi kalau kita balik, apa hukumnya mendakwahi orang yang berbuat kefasikan? Apa hukumnya mendakwahi orang yang berbuat bid'ah? Wajib hukumnya. Tapi nek hendak mendakwahi mun kada dikawani. Pendekatan itu sangat perlu. Nah, maka dari situlah kita menemukan titik temunya, bahwa kalau kita memang kuat, kita yang bisa mempengaruhi mereka untuk menjauhi perbuatannya, wajib kita mengawaninya. Tapi kalau kita yang bakalan terjerumus, maka tidak boleh kita menemaninya. Nah, itu kita menggabungkan antara fikih dakwah dan fikih hukum. Fikih itu bahasa kitanya faham. Faham dakwah dan paham hukum. Nah, barangkali ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah hilapnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan bersungsunglah selamat Idul Fitri, berhijallah. Ini bila ada salah hilap, mohon maaf. Karena ini yang ketiga lah, yang ketiga mimbar ini kada ada lagi. Ya. Insyaallah ya setelah musim corona kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat dan selalu dilimpahkan keberkahan. Dan sebelum ulun menutup, pada jamaah barangkali ingin gabung menyelesaikan bangunan, ya ahlan wa sahlan ya. Sebenarnya tidak ingin ulun ucapkan, tapi harus ulun sampaikan. Karena istri ulun sering membandingkan
Kenapa kak? Ya, ulun melihat orang tuh kan mohon sumbangan, mohon bantuan dan sebagainya. Sementara pian ada mohon sumbangan, tapi ayo kita gabung. Jadi jar ulun, kita tuh menawarkan kebaikan lawan orang. Kalau kita memohon lawan Allah, minta lawan Allah, biar Allah yang bukakan hati orang, agar orang tertarik dengan kebaikan yang kita tawarkan. Kan menawarkan ladang amal, menawarkan sedekah jariyah yang Allah balas satu minimal balasannya 700 kali lipat. Jadi sebenarnya memohon meminta kepada Allah, ajak kaum muslimin. Kita mengajak. Nah, jadi ulun jelaskan seperti itu. Makanya yang mau gabung silahkan dalam bentuk umpama pasir, semen atau keramik. Ya kalau keramik mungkin bisa dihitung. Karena bangunannya itu 9 kali 10 2 lantai. Bisa dihitung toh mana sudah paham dengan bangunan berapa sak keramik, berapa dus keramik kan, berapa sak semen. Jadi mudah-mudahan kita selalu dipertemukan Allah di dalam kebaikan bersama orang-orang baik dan kelak diberikan tempat yang baik juga bersama orang-orang baik, bersama para nabi, bersama para syuhada, as-siddiqin dan orang-orang saleh. Jadi mohon maaf lahir dan batin walaupun masih lawas lagi belum berkah hidayah, tapi karena ini pertemuan terakhir di bulan Ramadan, maka ada baiknya ulun sampaikan terlebih dahulu kalau ada sikap selama ini, ucapan, perbuatan, atau ada yang barangkali berselisihan kemudian melemparkan senyuman lalu kada terespon. Nah barangkali maka jika hal itu terjadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.